Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu, berjumpa, kemudian kita sama-sama berkumpul di majelis ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari daripada bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik, dengan istilah tahsin Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah, bahwa Allah menganjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran itu dengan cara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran oleh kalian dengan secara tartil. Para mufassir menjelaskan tentang tartil ini, bukan bagus lagunya, bukan bagus suaranya, tapi benar dalam tata cara baca daripada Al-Quran tersebut. Maka pada kesempatan pertemuan demi pertemuan kali ini kita akan belajar tahsin, membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Dan insya Allah kita akan terus berkesinambungan dan kita akan terus seri berseri supaya yang mendasar, yang awam, yang belum kenal, yang belum memahami, yang belum ngerti, atau istilah belum nyaho lah masalahnya tajwid seperti apa, kita akan bahas satu persatu dari mulai hukum-hukum yang begitu banyak kita temukan di saat membaca Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, maka kita lebih awal dalam pertemuan pertama dan perdana ini untuk memahami dan mempelajari daripada bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik, kita akan membahas tentang satu hukum yang ada dalam hukum membaca Al-Quran, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Maka di saat kita membaca Al-Quran, pasti dalam Al-Quran itu kita menemukan yang namanya nun sukun, atau kita akan menemukan yang namanya tanwin, baik tanwin patah, tanwin kasroh, atau tanwin domah. Untuk lebih jelasnya lagi, kita fokuskan, kita perhatikan di papan yang kita akan bagi, kita akan urai, dan kita akan jelaskan satu persatu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke papan tulis biar lebih jelas bahwa di setiap kali kita membaca Al-Quran dan di dalam Al-Quran itu menemukan yang namanya nun, huruf nun kemudian disukunkan, atau ketemu dengan yang namanya tanwin, baik fathah atau kasroh ataupun doma, kemudian si nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan yang namanya huruf hijaiyah, yang jumlah huruf hijaiyah itu ada 28, maka cara membaca nun ini terbagi 4 hukum. Ada yang harus dibaca dengan secara izhar. Apa tuh izhar? Nun sukun atau tanwin ini harus dibaca jelas. Arti izhar adalah jelas. An tidak dibaca an. Jadi langsung di makhraj nun. An. Itu nanti di saat nun sukun atau tanwin ketemu salah satu huruf hijaiyah. Dan nanti akan kena hukum juga yang namanya idgham. Apa tuh idgham? Idgham itu masukkan.
Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah bunyi N. Nun sukun. Tanwin juga M. Kasroh tanwin N. Domah tanwin juga bunyinya N. Bunyi N ini di saat nanti ketemu dengan huruf idgham, maka wajib hukumnya si bunyi N ini dimasukkan ke huruf idghamnya. Contoh dikit saja, nanti akan kita bahas lebih detail pas kita membahas tentang idgham. Seperti an. Ini nun sukun ketemu dengan yang namanya iya. Nah, an ketemu iya, maka idgham. Si nun ini harus masuk ke iya, maka akan hilang. Yang ada bunyi iya. Ayyaqulu. Itu namanya idgham. Berikutnya akan kena hukum yang namanya iqlab. Apa tuh iqlab? Iqlab itu artinya membalikan. Apa yang harus dibalikan? Yang harus dibalikan adalah lagi-lagi bunyi N. Kemana dibalikannya? Nanti harus dibalikan ke huruf mim. Sekira N, an akan menjadi am, im, nunnya ditukar ke bunyi N. Kita akan jelaskan nanti pas pertemuan bahasan iqlab. Dan yang keempat, di saat kita ketemu yang namanya nun sukun dan tanwin, ketemu huruf hijaiyah, akan ada yang kena hukum ikhfa. Apa tuh ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Apa yang disamarkan? Yang disamarkan adalah menyamarkan bunyi N. Contoh satu saja, seperti in ketemu dengan kaf. In kuntum. Nah, maka ini adalah ikhfa. Jangan jelas, jangan dimasukkan, tapi bunyi N ini kudu disamarkan. In kuntum. Itu namanya hukum ikhfa. Lebih jelasnya nanti kita akan bahas pas di bagian pembahasan ikhfa. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan pertemuan kali ini, pahami pembagian di saat kita membaca nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf hijaiyah akan ada kena 4 hukum baca. Si nun itu harus kudu dibaca jelas, izhar namanya. Kemudian yang kedua, nun tersebut kudu dimasukkan ke huruf idghamnya. Itu hukumnya nanti dengan idgham. Kemudian ada nun tersebut kudu dibalikan ke huruf mim. Itu hukumnya iqlab. Dan ada nanti si nun tersebut kudu dibaca dengan samar. Maka pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang izhar. Apa itu hukumnya, kategorinya, contoh-contohnya, sehingga kita akan lebih jelas di saat bertemu dengan izhar, hukum-hukumnya atau caranya, kita akan tidak keliru di saat membaca Al-Quran. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya tentang bahasan izhar. Demikian saudara-saudara sekalian, pembahasan dalam pertemuan pertama, pembagian daripada hukum nun sukun dan tanwin. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu bagaimana cara baca izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Dengan izin Allah kita dipertemukan kembali dan mudah-mudahan Allah ridhoi kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.